Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, kita layak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan kita semangat untuk ingin membuka diri, mempelajari apa yang Allah syariatkan, terutama berkaitan dengan amal yang sesaat lagi akan kita hadapi, yaitu ibadah Ramadan. Yang kita tahu bahwa kaidah bagi setiap muslim, sebelum dia beramal, sebelum dia beraktivitas, sudah seharusnya dia membekali diri dengan ilmu terlebih dahulu, sebagaimana pernyataan yang pernah disampaikan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya, babun al-ilmu qabla al-qaul wal amal. Bab seseorang harus membekali diri dengan ilmu sebelum dia bicara dan sebelum dia beramal. Dan di kesempatan kali ini kita mau mengangkat tema tentang menyiapkan diri untuk menyambut Ramadan, bagaimana membangun niat yang baik dan juga mempertahankan amalan sepanjang bulan Ramadan. Berbicara tentang masalah niat, kita menyadari bahwa aktivitas manusia itu sangat ditentukan dan dipengaruhi oleh bagaimana cara dia berniat. Nabi SAW pernah mengatakan, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amal itu dinilai sah dan tidak tergantung dari niatnya, dan apa yang didapatkan oleh seseorang manawa, sesuai dengan apa yang dia niatkan. Penggalan yang pertama dalam hadis ini berbicara tentang syarat diterimanya amal. Penggalan yang kedua dari hadis ini berbicara tentang pahala dan pengaruh yang didapatkan oleh seseorang dari amalnya. Saya ulangi ya. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Penggalan yang pertama berkaitan dengan masalah keabsahan amal, bahwa amal itu sah kalau dia punya niat. Niatnya harus ikhlas, sesuai. Kemudian yang kedua, wa innama likulli imri'in ma nawa. Ini membahas tentang hasil yang didapatkan oleh seseorang dari amal yang dia lakukan. Kita mungkin di sini duduk dalam waktu yang sama, tempat yang sama, tapi nilai pahala kita berbeda. Dan salah satu faktornya adalah pengaruh niat. Ketika seseorang punya niat yang lebih bagus, yang lebih maksimal, maka dia bisa mendapatkan nilai pahala yang lebih besar. Karena itulah disebutkan dalam sebuah riwayat, namun ini statusnya hadis dhaif, dinyatakan niyatul mu'min khairum min amali. Niatnya seorang muslim, niatnya seorang mukmin lebih baik daripada amalnya. Niyatul mukmin khairum min amali. Niat seorang mukmin lebih baik daripada amalnya. Meskipun hadis ini statusnya dhaif, namun para ulama mengatakan secara makna benar. Dhaif tapi secara makna benar. Kok bisa, Pak? Karena tidak semua pernyataan benar itu dirangkum dalam hadis sahih. Ada banyak pernyataan-pernyataan benar, tapi dia tidak ada dalam hadis, tidak ada dalam dalil. Boleh disebutkan contohnya, pernyataan benar tapi tidak ada dalam dalil. Contohnya apa? Hadiahnya di mana? Ya, hadiahnya ditampakin ya, biar semangat. Sebutkan pernyataan yang nilainya benar, tapi tidak ada dalam dalil. Ada yang mengatakan jangan atau di akhwat. Ada di akhwat. Pernyataan yang nilainya benar namun tidak disebutkan dalam dalil. Silakan, Pak. Ada, Ustaz. Ya, Bapak. Ya. Tidurnya orang puasa berpahala. Salah atau benar ya, Pak? Maka biar pahala puasa kita lebih banyak, dianjurkan banyak tidur. Nanti konsekuensinya kayak gitu. Ini kalimat yang nggak benar ya. Dulu para ulama mereka kalau puasa sebagaimana mereka ketika tidak puasa.
mereka tetap semangat dalam beraktivitas. Baik, Tidak tadi Ustaz. kurang tepat. Ada mungkin ibu-ibu tadi? Akhwat, ada Nah, Ustaz. Iya, silakan. nggak jadi? Baik. Ustaz, berhenti makan sebelum kenyang. Berhentilah makan sebelum kenyang. Ini salah atau benar? Karena teman-teman nggak bisa berhenti sebelum kenyang. Ini pernyataan atau perintah? Perintah. Yang bentuknya pernyataan. Pernyataan nilainya benar, namun tidak disebutkan dalam dalil. Nah, Akhwat, ada Ustaz. Ada lagi, silakan. Akhwat ada. Berhentilah bicara yang baik atau diam? itu disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari. Nah, ini Mas ya, yang tadi angkat tangan, silakan. Akhwat, ada lagi Ustaz. Sabar. Pengalaman adalah guru yang terbaik. Ini dalil atau bukan? Bukan. Dan kalimat ini salah atau benar? Assalamualaikum Ustaz. Salat adalah tiang agama. Salat adalah tiang agama. Baik. Ini ada dua yang menjawab ya. Yang ikhwan ada satu yang menjawab, akhwat ada satu yang menjawab. Baik, insya Allah kita menilai dari pernyataan tadi benar ya. Pengalaman adalah guru yang terbaik. Kalimat ini benar walaupun tidak ada dalam dalil. Salat adalah tiang agama. Benar atau salah? Yang disebutkan dalam teks hadis, Nabi SAW mengatakan, Ra'sul amri al-Islam wa amuduhu salah wa dhirwatu sanamihi al-jihadu fi sabilillah. Kepala dari urusan adalah Islam, sedangkan kaki-kakinya, amuduhu, kaki-kakinya adalah salat. Sehingga salat disebut Nabi SAW sebagai amudul amri, tiang urusan. Baik, misalnya masing-masing dapat hadiah. Hadiahnya ada berapa? Ada Ustaz. Ya, akhwat juga. Ada, baik. Sebenarnya tidak sulit kalau kita mau membuat pernyataan yang benar tapi tidak ada dalam dalil. Indonesia adalah ibu kota, Jakarta adalah ibu kota Indonesia. Salah atau benar? Salah. Udah pindah. Oh, IKN. Berarti kalimat tadi salah. Belum salah. Belum berubah salah. Nanti mungkin salah ya. Kalau resmi pindah ke IKN. Contoh yang lain. Jogja ada di Jawa Tengah. Salah atau benar, Mas? Salah. Karena Jogja provinsi sendiri, bukan Jawa Tengah. Tapi kalau Bapak mengatakan Solo ada di Jawa Tengah, betul. Karena Solo salah satu kota yang ada di Jawa Tengah. Kalimat itu betul walaupun tidak disebutkan dalam dalil. Karena begini, semua yang ada dalam dalil pasti benar, tapi tidak semua kebenaran ada dalam dalil. Semua yang disebutkan dalam dalil pasti benar, tapi tidak semua kebenaran disebutkan dalam dalil. Banyak realita di sekitar kita yang tidak disebutkan dalam dalil. Kenapa kok Al-Quran tidak menyebutkan semua realita, Pak? Kalau Al-Quran menyebutkan semua realita, maka Al-Quran seperti Lauhul Mahfuz, kitab takdir. Dan Al-Quran bukan kitab takdir. Baik, kembali ke kalimat tadi. Niyatul mu'min khairum min amali. Niat seorang mukmin lebih baik daripada amalnya. Kalimat ini walaupun bukan hadis yang sahih, tapi dinilai benar oleh para ulama. Di antaranya keterangan yang disampaikan oleh Al-Baihaqi. Al-Baihaqi menyebutkan bahwasanya an-niyah dunal amal qad takunu ta'atan. Niat tapi tidak jadi amal bisa bernilai ketaatan. Wal amalu bilan niyah la yakunu ta'atan. Sedangkan amal tanpa niat statusnya bukan ketaatan. Maksudnya gimana? Orang ketika punya niat yang baik, punya semangat yang baik, walaupun mungkin niat itu tidak terwujud, niat itu tidak berhasil dia wujudkan, tapi karena dia punya semangat tadi, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mencatat niatnya sebagai pahala.
Dan ini sejalan dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man hamma bil hasanati falam ya'malha kutibat lahu hasanatun kamilah." Siapa yang punya niat untuk melakukan amal saleh tapi tidak berhasil dia kerjakan, maka dicatat untuknya hasanatun kamilah, satu amal kebaikan. Walaupun dia cuma punya niat. Disinilah pentingnya niat seorang mukmin. Dan dalil tentang ini banyak sekali. Hadis yang tadi kita sebutkan riwayat Bukhari, juga disebutkan dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man ata firasyahu wa huwa yanwi ayyakuma yusalli minal lail." Siapa yang bersiap untuk tidur dan dia punya niat untuk bangun di malam hari sebelum subuh agar dia bisa sholat tahajud. Faghalabathu aina, tapi dia kalah dengan matanya, nggak bisa bangun. Kutibat lahu ala ma nawa, maka dicatat untuknya sebagaimana niat yang dia miliki sebelum tidur. Wa kana naumuhu shadaqatan alaih, sementara tidurnya adalah sedekah dari Allah untuknya. Sehingga dia sebelum tidur punya niat untuk qiyamul lail jam tertentu, dan itu dibuktikan dengan cara dia pasang alarm misalnya. Kemudian setelah itu dia tidur. Baik, kok ternyata alarm bunyi, dia nggak bangun apa? Bukan matiin alarm. Alarm bunyi dia nggak bangun sampai subuh. Maka apa yang dia lakukan tadi bernilai pahala sesuai dengan apa yang dia niatkan. Dan tidurnya kata Nabi SAW, sadaqatun min rabbihi, sedekah dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, bagaimana kalau misalnya begini, Pak? Berarti kalau kita sebelum tidur kan pasang niat terus, berharap nanti dapat pahala. Saya sudah lakukan itu. Alarm bunyi. Apa yang pertama kali Anda lakukan ketika alarm bunyi? Ya, matikan alarm. Setelah matikan alarm, Anda ngapain? Tidur lagi. Ketika Anda tidur lagi, maka berarti membatalkan niat. Begitu membatalkan niat, apa yang sudah dipasang niat di awal malam tadi nggak ada nilai pahalanya. Dan itulah kita. Bapak kayak gitu juga, Pak? Masya Allah. Baik, selanjutnya, berdasarkan hal ini, maka dalam syariat kita dianjurkan untuk memasang niat yang baik dalam setiap aktivitas yang kita lakukan. Karena niat saja seorang mukmin bisa dapat pahala. Maka dia punya rencana A, punya rencana B, punya niat A, punya niat B. Ini semuanya akan bisa menjadi salah satu sumber pahala baginya. Karena itu ada satu pesan yang pernah disampaikan oleh Imam Ahmad kepada putranya yang bernama Abdullah. Imam Ahmad mengatakan, "Inwil khairah fa innaka la tazalu bi khairin ma nawaital khairah." Milikilah niat yang baik, karena kau akan selalu dalam kebaikan sepanjang kau punya niat yang baik. Milikilah niat yang baik, sebab kau akan selalu dalam kebaikan selama kau punya niat yang baik. Inwil khairah fa innaka la tazalu bi khairin ma nawaital khairah. Milikilah niat yang baik, karena kau akan selalu mendapatkan kebaikan sepanjang kau punya niat yang baik. Nah, bisa nggak seperti ini kita terapkan dalam Ramadan, Pak? Sangat mungkin. Mungkinnya gimana, Pak? Anda miliki tekad yang kuat, niat yang kuat, target apa yang ingin Anda dapatkan di Ramadan kali ini. Bahasa lainnya, masing-masing jamaah kalau bisa pasang target. Ramadan kali ini sudah punya rencana apa? Saya punya rencana, Pak, Ramadan kali ini bisa umroh. Alhamdulillah. Sudah persiapan belum? Tabungannya baru dapat 5 juta. Masih jauh. Ya kayaknya kita upayakan. Dia punya niat untuk bisa umroh misalnya. Satu. Ada lagi nggak? Ramadan kali ini saya punya niat, saya pengen khatam Al-Quran 10 kali. 1 bulan. Khatam 10 kali itu berarti sehari 10 juz. Dengan penuh memaksakan diri, karena nggak biasanya baca Quran 10 juz. Tapi dia punya target
khatam 10 kali. Ramadan kali ini saya punya target, tiap malam saya qiyamul lail minimal 21 rakaat. 11 ikut masjid, nanti pulang sampai rumah qiyamul lail lagi tambah 10 lagi. Total jadi 21. Atau dengan cara yang berbeda, Anda ikut tarawih di masjid tapi tanpa witir, kemudian nanti Anda qiyamul lail di rumah. Karena ulama beda pendapat tentang qiyamul lail Ramadan, itu lebih baik di masjid berjamaah ataukah di rumah masing-masing dan dia bisa memperbanyak membaca Al-Quran. Sebagian berpendapat sebaiknya di rumah, selama itu tidak membubarkan acara di masjid. Tidak membubarkan acara di masjid itu artinya tarawih berjamaah di masjid tetap ada, yang itu bagian dari syiar Islam, tapi dia nanti lebih dominan qiyamul lail di rumah. Maka kalau kita mendengar ada beberapa ulama yang mereka berhasil menghatamkan Quran sampai 30 kali dalam sebulan, berarti sehari hatam. Sehari hatam itu gimana Pak? Dipakai sholat. Dia sholat sambil baca Quran, 1 rakaat mungkin 1 juz. Sebagaimana dulu Nabi SAW 1 rakaat membaca Al-Baqarah, An-Nisa, kemudian Ali Imran, urutannya seperti ini. Dan itu 1 rakaat. Berapa juz itu? Al-Baqarah sampai An-Nisa 5 juz, 5 juz lebih. Itu yang beliau lakukan. Sekali sholat 1 rakaat 5 juz. Sunnah yang mungkin kita gak sanggup untuk melakukannya. Maka kalau ada informasi Nabi SAW qama minal laili hatta tatawarrama qadamah, Nabi SAW akan qiyamul lail sampai kaki beliau bengkak-bengkak karena saking lamanya. Aku gak pernah merasakan kayak gitu ya Pak, kok kakiku gak bengkak-bengkak ya? Bapak bacanya inna atau innakal kautsar, gimana, kurang lama ya. Maka kalau kita ingin tahu capeknya orang sholat karena berdiri lama, ya, salah satunya adalah coba Anda melatih 1 rakaat 100 ayat. Target ya, sanggup insya Allah? Ramadan besok di rumah 1 rakaat 100 ayat. Kalau di masjid nggak mungkin. Anda di rumah, caranya gimana Pak? Kan saya tidak hafal. Ya, untuk bisa seperti itu Anda bisa gunakan alat bantu, misalnya mushaf ya, yang kita punya di HP, sehingga Anda bisa sholat sambil baca, sedekap sambil baca Quran begini. Dan ini akan memperlama ketika Anda sholat, bisa merenungkan dengan maksimal. Kemudian kalau ngerti tentang maknanya, walhamdulillah, itu akan bisa lebih maksimal. Dengan cara demikian Anda akan bisa lebih betah untuk melaksanakan sholat lebih lama, karena Anda pakai mushaf. Jadi target seperti ini ketika sudah kita pasang menjelang Ramadan, saya punya target Ramadan kali ini khatam 5 kali, khatam 7 kali, khatam sekian kali. Nah, dari awal ketika sudah punya target seperti itu, kita akan lebih bisa persiapan. Dan sekali lagi ya, bahwa mukmin dia dikendalikan oleh niatnya. Aktivitas yang dia lakukan ketika beribadah kepada Allah dikendalikan oleh niatnya. Anda bisa uji coba tentang pengaruh niat, Pak. Anda uji coba tentang pengaruh niat ya. Coba Bapak besok, Pak, sebelum subuh minum segelas air, setengah botol lah, jangan banyak-banyak ya. Ini berapa mili? 300. Berarti Anda minum 150 mili. Udah? Tapi jangan niat puasa, cuman minum saja, nggak punya niat puasa. Bapak targetkan nanti saya akan sarapan jam 11 pagi, jam 11 siang, tapi nggak puasa. Kira-kira apa yang terjadi? Gemeter. Badan ini bisa gemeter. Duh, kok saya tiba-tiba gemeter? Badan saya kok jadi lemes? Kenapa? Anda tadi belum sarapan, cuman minum 150 mili air dan Anda tidak punya niat puasa. Sekarang bedakan.
Saat Bapak berpuasa, punya niat puasa, sahurnya cuman air 100 mili. Jam 11 masih kuat. Bahkan sampai maghrib masih kuat. Dan nggak gemeter. Ya mungkin terasa lapar, perutnya kerucukan biasa. Tapi Anda tidak gemeter sebagaimana ketika Anda tidak punya niat puasa. Demikianlah pengaruh niat itu bisa sampai mempengaruhi metabolisme badan. Nanti bisa ijazah Bapak ya, mungkin besok. Coba sebelum subuh minum 150 ml air. Udah? Setelah itu jangan makan, jangan minum. Targetkan jam 11 baru makan minum. Koopnam di luar tanggung jawab pembicara. Ini menarik saja. Tadi Ustaz sempat mengatakan juga bahwa niat yang tidak terlaksana itu bisa mendapatkan pahala, tapi amal yang tidak terlaksana belum tentu bisa mendapatkan pahala. Amal tanpa niat. Amal tanpa niat tidak mendapatkan pahala. Nah, tapi seringkali gini, Ustaz, kita udah niat dan kita berusaha selalu untuk menjaga niat itu. Tapi yang namanya manusia dan syaitan selalu berusaha untuk menggoda kita, sehingga akhirnya tanpa sadar niat ini jadi ada hal-hal yang terselubung. Misalkan contohnya kayak kita lagi ibadah umroh, kita niatnya udah benar tapi nggak sengaja, bagus nih pemandangannya, foto, nah ini kan berpotensi untuk ria dan merusak niat kita. Ustaz, gimana caranya kita menjaga hal-hal seperti ini? Baik. Menjaga kestabilan hati lebih berat daripada menjaga kestabilan fisik. Namun kita dituntut untuk berjuang mengendalikan hati sebisa mungkin. Di antaranya adalah yang pertama, pasrahkan hati kita kepada Allah. Doa yang mungkin Bapak Ibu sudah sering menghafalnya, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini. Wahai Zat yang mengendalikan hati, kokohkan hatiku di atas agamamu. Sehingga kita mohon kepada Allah agar kita diberi kekuatan batin yang baik sehingga kita bisa bertahan dalam kebaikan. Yang kedua, selalu sadari akan adanya ancaman hal buruk saat niat itu berubah. Misalnya tiba-tiba muncul kondisi tidak ikhlas. Seperti tadi ya, kita sebenarnya ketika umroh pengennya, saya nggak pengen cari muka, saya nggak pengen cari gelar, nggak pengen cari status sosial, apalagi pujian. Buat apa? Saya nggak suka semua itu. Tapi saat Anda sudah betul-betul umroh, tiba-tiba 1-2 kasus memicu Anda untuk berbagi foto pas tepat di belakang makom Ibrahim, sehingga kalau di foto ini mumpung sepi bisa selfie background Ka'bah. Masya Allah, Ka'bah jadi backgroundnya. Terus dia berdoa, selfie background Ka'bah sambil berdoa di foto. Fotonya disebar ke grup. Mas, itu berdoanya kok salah kiblat? Salah kiblat gimana? Loh, kamu berdoanya belakangnya Ka'bah. Loh, saya berdoa di tanah suci. Iya, tapi salah kiblat, membelakangi kiblat. Baik. Lah terus yang benar gimana? Ka'bahnya jangan dijadikan sebagai background. Berarti Anda berdoa fotonya dari belakang, sehingga dia berdoa betul-betul mengarah ke arah Ka'bah. Misalnya muncul seperti itu, terus gimana? Riya yang timbul di tengah amal ini ada 2 keadaan. 1, dirawati oleh yang bersangkutan, sehingga ketika dia sedang puasa atau sedang salat, tiba-tiba ada pemicu riya, tapi dirawati, dinikmati. Riya itu ada rasa nikmatnya nggak Pak? Ada rasa nikmatnya nggak Pak? Ada Pak. Berharap dipuji, walaupun nanti nggak dipuji, tapi berharap dipuji itu ada rasa nikmat. Misalnya Bapak sedang sholat di masjid sendirian, atau teman-teman yang masih jomblo misalnya sholat di masjid sendirian, tiba-tiba dijejeri sama calon mertua. Masya Allah, kok Bapak calon mertua ada di samping saya? Yang awalnya Anda tidak punya niat untuk nyari pujian maupun respon siapapun, tapi karena ada faktor seperti ini di luar kesengajaan, mungkin muncul, barangkali akan ada keinginan untuk dipuji dan seterusnya. Anda iktikaf, ketika Anda iktikaf gak ada niat untuk cari pujian, tiba-tiba
guru Anda ikut iktikaf di situ, ketemu, duh, gak ada guru saya di situ. Mungkin gak boleh lihat saya, mungkin kayaknya lihat ya, mungkin tidak, mungkin lihat, mungkin tidak, mungkin lihat. Dalam situasi itu keinginan riya bisa jadi muncul, dan itu bisa dinikmati oleh manusia. Nah, dalam kondisi ini kalau dia rawati, pahalanya hilang. Tapi kalau dia tolak, riya itu dia tolak, maka pahalanya bisa bertahan. Ada seorang ulama, ini di sebuah majelis tahdits. Majelis tahdits itu majelis menyampaikan hadis. Haddatsani fulan ibnu fulan, qala haddatsana fulan bin fulan, qala fulan an fulan, dan seterusnya. Ini ulama ketika beliau mulai majelis, beliau tidak pakai catatan. Dibacakanlah hadis. Haddatsana fulan bin fulan, qala, berhenti. Kemudian diulangi lagi. Haddatsana fulan bin fulan, qala an fulan, berhenti. Terus seperti itu sampai selesai bisa membacakan sebuah hadis. Saat beliau ditanya, kenapa kok Anda berhenti berkali-kali? Kemudian beliau menyampaikan, al-ikhlas fi haditsin wahid yahtaju ila ikhlasin katsira. Untuk menyampaikan satu hadis kita butuh ikhlas berkali-kali. Jadi di tengah beliau menyampaikan itu, tiba-tiba muncul perasaan, mungkin ada di antara muridmu yang memuji kamu, syekhnya hebat ya, hafalannya kuat, beliau menyampaikan hadis tapi tidak ada yang keliru, tidak pelegak-peleguk, tidak kesandung-sandung, ngomongnya lancar, fasih, hafalannya hebat. Nah, kekhawatiran dalam hatinya muncul seperti itu, berhenti beliau, berhenti, terus lanjut lagi, berhenti lagi, lanjut lagi, berkali-kali seperti itu, sampai berhasil menyampaikan satu hadis. Hadisun wahid yahtaju ila ikhlasin katsira. Hadis satu tapi butuh banyak ikhlas. Nah, intinya ketika dia lawan, berusaha untuk dia hilangkan, karena terkadang lintasan batin itu tiba-tiba muncul. Lintasan batin ini tidak saya undang, tidak saya harapkan, tapi tiba-tiba muncul. Maka kalau kita berusaha untuk menolaknya, la yadurru bisyai', itu tidak memberikan pengaruh sama sekali, sehingga amal seseorang tetap utuh. Karena itu misalnya pas puasa ya, kita dapat jatah sedekah takjil. Kadang kan nama kita ditulis tuh di masjid, di papan pengumuman masjid, sedekah takjil tanggal sekian, siapa saja yang sedekah, ada nama kita. Mungkin tetangga kita atau siapa baca, wah, tadi matanya mengarah ke nama saya enggak ya? Tadi nama saya terbaca enggak? Karena nama saya kecil banget ini. Nah, mungkin ada perasaan seperti itu. Akhirnya tiba-tiba muncul perasaan apa? Tidak ikhlas, pengen dipuji. Kalau dia lawan, insya Allah akan kembali dalam posisi ikhlas. Wallahu a'lam. Baik. Tapi gimana dengan konsep memperbarui niat, Ustaz? Mungkin nasihat yang sering kita dengar gitu, Ustaz. Jangan lupa memperbarui niatnya dan sebagainya macamnya. Apalagi ini nanti bulan Ramadan mungkin godaannya akan jauh lebih berat, kayak ajakan bukber dan lain sebagainya. Gimana, Ustaz? Dengan konsep ini seperti apa kita harus selalu memperbarui niat dan kapan waktunya, Ustaz? Jika yang dimaksud memperbarui niat adalah mengulang niat puasa Ramadan antara satu hari dengan hari berikutnya, ulama beda pendapat. Boleh nggak sih puasa Ramadan itu niatnya ditaruh di depan, malam tanggal 1 niat puasa selama 1 bulan, ataukah tiap malam kita harus memperbarui niat? Ada dua pendapat dalam hal ini. Ada yang mengatakan diperbolehkan untuk niat sekali di ujung dalam rangka berpuasa Ramadan selama sebulan, sehingga nanti dia tidak perlu memperbarui niat karena dia sudah punya niat yang mencakup semuanya. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, niat Ramadan
harus diperbarui tiap malam. Sehingga malam tanggal 1 Ramadan niat, nanti malam tanggal 2 Ramadan punya niat lagi, dan niat itu sebelum subuh. Nabi SAW mengatakan, "Man lam yubayyit as-siyama qabla al-fajri fala siyama lahu." Barang siapa yang belum memiliki niat sebelum subuh, maka tidak ada niat baginya. Ada kemungkinan fenomena ini akan terjadi di Indonesia. Orang bingung besok puasa atau tidak. Berarti di posisi ketika dia bingung, batas akhirnya bingungnya adalah sampai subuh. Jika sampai subuh dia masih bingung, terhitung tidak punya niat. Misalnya besok Muhammadiyah sebagaimana yang diumumkan menetapkan tanggal 18 hari pertama Ramadan. Tanggal 18 hari Rabu ya. Nah, pemerintah kapan Pak? Nunggu sidang isbat di hari Rabu. Dan bisa jadi hasil sidang isbat itu keluarnya agak malam, jam 9 misalnya, baru rilis. Karena kan pemerintah nunggu laporan dari banyak titik ketika mereka berupaya untuk mencari hilal. Ini mendung dan musim mendung. Mungkin ya, kalau misalnya tidak ketahuan dan berdasarkan perhitungan di bawah 3 derajat atau di bawah 2 derajat, kemungkinan tanggal 19. Baik. Cuman karena kita tidak tahu pastinya gimana, wallahu alam. Malam Rabu masjid tempat Anda masyarakatnya bingung. Tarawih enggak? Tarawih enggak? Tarawih enggak? Sampai Anda tunggu setengah 9 kok enggak tarawih, Anda pulang. Nah, sampai di rumah Anda ragu besok puasa atau tidak. Malam Rabu ya ini. Pengumuman dari pemerintah belum ada, dan Anda sampai rumah belum dapat info, hanya saja sebagian ormas sudah memulai di hari Rabu. Nah, karena sudah larut malam, Anda tinggal tidur. Bangun-bangun 5 menit sebelum adzan subuh. Puasa tidak Rabu ini? Tidak tahu ya, saya belum ngerti. Update infonya tadi malam ngantuk, tak tinggal tidur jam setengah 9. Maju mundur, puasa enggak, maju mundur. Apa yang harus dilakukan? Dia nyari-nyari berita, wah, karena tinggal 5 menit adzan subuh, belum sahur juga. Akhirnya keraguan itu sambil mencari, sambil masak mie, begitu ditiriskan adzan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Baik. Berarti orang ini sudah punya niat puasa belum? Belum. Kenapa? Masih ragu. Itulah yang dimaksud malam yubayyit as-siyama qabla al-lail fala siyama lahu. Siapa yang belum punya niat puasa sebelum qabla al-fajri, sebelum masuk subuh, maka tidak ada puasa baginya. Baik. Kemudian memperbarui niat yang kedua, maksudnya adalah menjaga keikhlasan. Sehingga kalau ada potensi yang membuat dia dipuji orang, ada potensi yang membuat dia diketahui amalnya oleh orang lain. Kalau mungkin puasa Ramadan nggak begitu pengaruh, karena kan semuanya puasa. Anda datang ke rumah orang disuguhi makanan, puasa nggak? Ramadan jangan tanya kayak gitu. Yang namanya Ramadan wajib puasa. Tapi kalau puasa sunnah, nah mungkin ada sisi lebih. Sehingga saat kita bertamu di rumah orang disuguhi, tapi kita nggak puasa, atau tapi kita sedang puasa, ditanya puasa nggak? Jawabnya apa ya Pak Ustadz? Mau bohong kok nggak enak, mau jujur kok menampakkan amal, terus gimana? Oh kok nggak disentuh minumannya? Berarti puasa ya? Mohon maaf. Yang mohon maaf siapa? Tuan rumah. Kenapa? Tamunya nggak laporan dulu, nggak konfirmasi kalau dia puasa. Dikasih suguhan, tapi nggak disentuh. Sampai akhirnya diketahui, oh berarti ketahuan kamu nih puasa. Perasaannya gimana? Wah kayaknya saya sedang di atas angin. Lagi dipuji karena orang ini tahu saya puasa. Ini puasa apa ya? Puasa Daud kah? Sudah berapa tahun puasa Daud? Masya Allah. Kita diam saja. Dia nggak tahu saya sebenarnya sedang latihan puasa sekali sebulan. Tapi perasaan dia kayaknya puasa Daud. Kadang kan orang
memuji orang lain melalui pertanyaan, tapi kita merahasiakan. Karena kalau kita jawab ketahuan, Bapak kok sering menghafalkan Quran? Apa sudah hafal 1 juz? Apa sudah hafal 30 juz satu Quran? Ya adalah. Hafalannya banyak Pak? Adalah pokoknya. Padahal baru setengah juz amma. Cuman dia sengaja nggak jawab biar dikesankan apa? Banyak. Wa yuhibbuna ayyuhmadu bima lam yaf'alu. Dia merasa bangga, merasa bahagia untuk dipuji dengan sesuatu yang tidak pernah mereka kerjakan. Ini ngerusak niat. Makanya kalau punya amal soleh kemudian bocor, sudah terus terang saja, ya saya puasa Pak, ini lagi latihan puasa, mudah-mudahan nanti bisa istiqomah. Jadi lebih baik terus terang saja, memutus celah terjadinya bisikan setan yang lebih besar. Kadang kita nggak cerita, tiba-tiba hati kita bicara, aku memang ikhlas, hebat memang aku. Jadi muncul apa? Ujub. Apalagi kadang kalimat itu keluar dari orang lain. Masya Allah, puasa dengan penuh keikhlasan, makin melayang dia. Karena pujiannya 2 kali, pujian puasanya dan pujian ikhlasnya. Nah seperti ini butuh untuk apa? Untuk menjaga ikhlas dengan cara kamu terus terang saja. Itu akan lebih baik. Wallahu a'lam. Ini yang menarik juga Ustaz, dan mungkin sering terjadi gitu ya ketika kita mau memasuki bulan Ramadan. Kadang niat yang semangat itu cuma di awalnya aja, seperti pembahasan kita di bukan tadi. Pas menuju ke pekan ketiga, pekan keempat itu udah mulai menurun semangatnya. Gimana Ustaz nasihatnya biar kita tetap bisa istiqomah? Baik, ini kaitannya dengan masalah menjaga semangat. Nabi SAW pernah bersabda, Inna likulli amalin syirrah wa likulli syirratin fatrah. Setiap amal itu ada momen syirrah dan ada momen fatrah. Inna likulli amalin syirrah wa likulli syirratin fatrah. Ada momen syirrah, ada momen fatrah. Momen syirrah itu apa? Ketika grafiknya lagi naik. Amal itu grafiknya terkadang naik, terkadang turun. Ketika lagi naik, berarti dia nanti akan turun. Lalu Nabi SAW mengatakan, "Faman kana fatratuhu ila sunnah." Siapa yang momen fatrahnya, momen turunnya itu ke arah sunnah, faqad naja, maka dia bahagia. Dia akan selamat. Maksudnya, kalaupun turun, jangan sampai meninggalkan yang wajib. Jangan kebablasan. Kemarin rajin sekali Pak, begitu sekarang futur hilang, berubahnya total. Nah ini orangnya futur tapi kebablasan. Makanya Nabi SAW ngasih batasan, kalaupun futur jangan kebablasan. Faman kana fatratuhu ila sunnah. Siapa yang futurnya ke arah sunnah, artinya dia tidak kebablasan ketika futur, faqad naja, maka dia bahagia. Nah dari sinilah bahwa menjaga semangat amal itu memang berat, karena grafik manusia itu naik turun. Sehingga ketika sudah masuk ke 20 terakhir Ramadan, 15 terakhir, orang mulai bleret, mulai turun semangat. Turun semangat sampai akhirnya dia berkurang banyak amalnya. Nah, terus kalau kayak gini, caranya bagaimana Pak? Biar nggak turun semangat ketika beramal. Ya meskipun turun semangat ini bagian dari kondisi manusiawi yang dialami oleh manusia. Tapi ada hal yang perlu kita jaga agar turun semangat ini tidak kebablasan. Yang pertama adalah kerjakan variasi amal. Kita diajarkan dalam syariat ini amal yang bervariatif. Ada sholat, ada puasa, sedekah, baca Quran, berzikir, membaca kitab-kitab yang bermanfaat, belajar agama, mendengarkan murattal, dan masih banyak lagi. Itu semuanya amal soleh. Dan seorang mukmin mungkin saya capek baca Quran, saya ganti dengerin Quran. Saya capek dengerin Quran, saya ganti berzikir. Saya capek zikir, saya ganti ini, saya ganti ini.
Sehingga dengan adanya pergantian variasi amal membuat kita jadi tidak gampang bosan untuk beramal. Walaupun mungkin Anda merasakan kecapean, walaupun Anda merasakan kelelahan, tapi itu dilakukan dengan cara disiasati berganti amal. Baik, yang kedua, bagaimana caranya untuk bisa menjaga ketahanan amal tadi? Kalau beramal, jangan terlalu berlebihan. Apalagi kalau Anda tidak punya kebiasaan untuk bertahan lama ketika beramal. Maka lakukan mini habit, kebiasaan baik sederhana tapi rutin. Sehingga rutinitas itu, ketika Anda punya mini habit, kebiasaan baik yang dilakukan dengan rutin, walaupun itu sederhana, insya Allah nanti akan membentuk kedisiplinan. Setiap hari ini, setiap jam ini saya harus beramal A, setiap ini saya harus beramal B, dan seterusnya. Membentuk kedisiplinan. Kalau sudah terbentuk kedisiplinan, insya Allah mudah bagi Anda untuk bisa bertahan dalam melakukan amal, walaupun mungkin faktor pendorongnya kecil. Walaupun mungkin faktor pendorongnya kecil, karena mungkin lingkungan gak dukung dan seterusnya. Jadi prinsipnya di sini mempertahankan amal dalam arti gak berhenti. Ini ditekankan oleh Nabi SAW, sehingga kalaupun ngegas nanti sampai puncak turun, tapi turunnya jangan kebablasan. Baik, saya punya satu cerita. Udah dengar ceritanya belum? Udah pernah dengar ceritanya? Belum. Oh belum. Saya belum mulai ya. Baik, yang ngantuk tolong disenggol dulu biar fokus. Sederhananya seperti ini ya. Ceritanya cerita kesimpulan saja. Jadi Syekh Abdul Razak, Dr. Abdul Razak Al-Badr, hafizahullah ta'ala wara'ah, beliau itu pernah mau iktikaf di masjid malam hari. Terus beliau melihat seorang pemuda yang lagi nongkrong-nongkrong, bukan mabuk-mabukan ya, nongkrong. Kalau di sana nongkrong nggak pakai mabuk, tapi pakai sisa. Dia ngerokok, gaya rokok yang ada di sana, nongkrong di malam ganjil, di malam 10 terakhir Ramadan. Akhirnya beliau dakwahi mereka. Sekarang adalah waktu yang istimewa. Mungkin Allah turunkan Lailatul Qadar. Kenapa kamu seperti ini? Kenapa enggak segera beribadah di masjid? Akhirnya pemuda tadi bubar. Terus sebagian di antara mereka ada yang ke masjid. Dia teringat dengan peringatan yang disampaikan oleh Syekh Abdul Razak. Sampai akhirnya gimana Pak? Dia berubah jadi orang yang baik pasca itu. Baik, intinya di sini ya, bahwa di semua negara itu ada orang malas Pak. Nggak Indonesia, nggak Malaysia, nggak Arab, nggak negara yang lain. Semuanya pasti ada orang malas. Cuman ketika Ramadan, gaya malasnya Indonesia beda dengan gaya malasnya Arab. Kalau lagi Ramadan, orang Indonesia itu ramai di depan, sepi belakang. Kalau orang Arab, sepi di depan, ramai belakang. Jadi sama-sama malas Pak. Cuman orang Arab di sana, anak nakalnya atau orang-orang malasnya, mereka masih memikirkan Lailatul Qadar. Makanya dia juga telat atau tidak semangat, tapi dia mikir bagian akhir lebih baik daripada bagian awal. Dan akhirnya mereka kalau sudah 27 ke atas, itu pada datang ke masjid. Makanya Masjidil Haram kalau sudah 27 ke atas kan penuh sekali Pak ya. Sampai yang tarawih di jalan aja sekian kilo. Itu ketika 10 hari terakhir Ramadan. Kalau belum 10 hari terakhir Ramadan, tahun kemarin saya sempat ikut ya, itu nggak sampai sekilo. Depan hotel Aska Safa itu kan nggak sampai sekilo.
Itu yang ke arah Ajiat. Ya meskipun di arah-arah yang lain banyak orang. Tapi katanya kalau sudah 10 terakhir, ini yang jamaah yang sholat sampai belakang jauh. Masya Allah, Masjidil Haram seluas itu gak nampung, gak bisa menampung jumlah jamaah sebanyak itu. Dan mereka orang-orang Mekah pada keluar ikut sholat taraweh, terutama di masjid-masjid yang punya nilai keistimewaan seperti Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Karena itulah ketika di 10 terakhir Ramadan jumlah jamaahnya makin banyak. Wallahu a'lam. Baik, kalau Ustaz ini kita izin bacakan sampai baca dari jemaah. Ini ada pertanyaan yang berkaitan dengan amal Ustaz. Izin karena bacakan Ustaz, yang mana ya antara sholat tahajudnya 2 rakaat tapi baca Quran setengah juz, atau sholat 4 sampai 6 rakaat tapi surat-surat pendek yang dihafal? Lebih baik mana? Memperbanyak jumlah rakaat atau memperlama berdiri rakaat? Pada asalnya yang lebih afdal memperlama, karena itu kebiasaan Nabi SAW. Walaupun totalnya 11 rakaat. Karena salat malam itu disebut qiyamul lail. Disebut qiyamul lail. Dan qiyamul lail ini menunjukkan bahwasanya berdirinya lama. Karena itu bagi mereka yang bisa berdiri lama, silahkan berdiri lama. Tapi kalau berdiri lama menyebabkan ngantuk, sehingga ketika berdiri lama itu kadang mau jatuh-jatuh ya, sampai kakinya kadang ke depan, balik lagi, kakinya ke depan lagi, balik lagi, nyanggah badannya yang mau jatuh. Kadang miring-miring terus balik lagi ke tengah, karena dia mau ngantuk, karena dia sangat ngantuk. Terus gimana ini Pak? Jika demikian keadaannya, maka sebaiknya dia sholat banyak rakaat. Karena kalau banyak rakaat berarti banyak gerakan. Kalau banyak gerakan harapannya nggak ngantuk. Wallahu a'lam. Baik, ini pertanyaan berikutnya Ustaz. Mungkin ini pertanyaannya agak panjang, jadi izin Anda simpulkan Ustaz. Beliau ini menyandang penyakit paru-paru yang menyebabkan akhirnya imun tubuhnya berkurang Ustaz. Namun kodakullah belum sempat mengganti puasa yang di tahun kemarin, dan tahun ini disarankan oleh dokter untuk menaikkan berat badan sehingga dianjurkan untuk tidak puasa. Bagaimana solusinya Ustaz? Apakah boleh pergantian puasa tahun kemarin dengan tahun ini dilakukan setelah Ramadan ini? Baik. Orang sakit itu ada 3 keadaan. Pertama, jika dia puasa akan membahayakan dirinya. Dalam kondisi ini dia tidak boleh puasa. Misalnya sakit tertentu, boleh nggak Pak dokter saya puasa besok? Kalau kamu puasa, mungkin besok kamu akan masuk ICU, kamu opnam. Jika demikian, maka dia tidak boleh puasa. Yang kedua, ada orang sakit yang ketika puasa dia masih bisa bertahan hidup, tidak harus sampai masuk ICU, tidak sampai harus opnam. Cuman nanti dia mungkin agak lemes, jadi badannya lebih banyak berkurang. Maka orang seperti ini sebaiknya tidak puasa. Yang ketiga, dia sakit dan ketika dia puasa tidak memberikan pengaruh yang serius. Tidak memberikan pengaruh yang serius. Maka dalam kondisi ini silahkan dia berpuasa walaupun dia sakit. Misalnya sakit ringan tuh Pak. Sakit emah itu berbahaya bagi puasa. Misalnya pusing ya, pusing sekali, migrain atau batuk pilek yang masih sederhana, belum yang parah sekali. Nah, dalam kondisi ini dia diperbolehkan untuk tidak puasa, tapi puasa lebih baik. Boleh tidak puasa, tapi puasa lebih baik. Nah, selanjutnya, apa kewajiban bagi orang sakit yang tidak berpuasa? Dalam hal ini ada 2. 1, sakit yang sifatnya menaun, gak ada harapan untuk sembuh, kecil kemungkinan untuk bisa sembuh, karena mungkin dia harus perawatan intensif dan itu sering disebabkan karena sakitnya serius. Ada salah satu orang yang tanya, saya mengidap tumor tertentu
dan saya harus kontrol setiap 2 pekan, terus disuntiknya suntik obat ini. Nah itu boleh nggak saya nggak puasa? Wallahu alam, karena yang dimasukkan ke jasad Anda adalah nutrisi dan itu dibutuhkan oleh tubuh sehingga tubuh bisa bertahan, tidak lapar, maka status suntikan ini sama sebagaimana suntikan infus dan itu bisa membatalkan puasa. Wallahu a'lam. Baik, barakallahu fiikum Ustaz. Jazakumullah khair atas jawabannya. Ini selanjutnya Ustaz yang juga menjadi tema inti pembahasan kita pada hari ini Ustaz. Ramadan terbaik. Nah, pertanyaan simpel Ustaz. Gimana cara kita mencapai Ramadan terbaik dengan niat dan amal Ustaz? Kata kunci untuk bisa mendapatkan Ramadan terbaik adalah Anda jadikan Ramadan ini momentum bebas maksiat. Itu terbaik insya Allah. Karena puasa itu kan amal tanpa amal. Amal tanpa amal. Maksudnya amal tanpa amal gimana? Dalam puasa tidak ada bacaan tertentu. Sebutkan bacaan khusus dalam puasa. Bacaan dalam puasa apa Pak? Yang jadi rukun sholat. Coba masnya ya. Sebutkan bacaan yang jadi rukun sholat. Ya, nggak ada bacaan yang jadi rukun sholat. Ya, takbiratul ihram. Yang kedua, membaca Al-Fatihah. Terus, ya, salam, ucapan assalamualaikum, salam. Baik, ini bacaan yang jadi rukun sholat. Kalau gerakan yang jadi rukun sholat, angkat tangan ini sunnah. Gerakan yang jadi rukun sholat. Ruku, sujud, i'tidal, itu gerakan yang jadi rukun sholat. Puasa itu rukunnya apa? Gerakannya itu apa? Sebutkan gerakan khusus dalam puasa. Tidak ada. Bacaan khusus puasa. Nawaitu shauma ghadin. Itu bukan bacaan khusus puasa, itu melafalkan niat dan itu bukan termasuk syarat sah niat. Sehingga karena tidak ada, hakikatnya adalah kita tidak bisa menambahkan bacaan-bacaan tertentu. Karena seperti ini tidak ada. Oleh karena itulah hakikat dari puasa yang tidak ada amalan khusus, tidak ada bacaan khusus, maka hakikat dari puasa itu apa? Menahan diri. Dari apa Pak? Semua yang diharamkan ketika dulu sempat halal, sebelum Ramadan halal, begitu Ramadan jadi haram, makanan. Dan semua yang diharamkan dari awal, semua tindakan maksiat. Karena itu orang yang berbuat maksiat, puasanya tidak ada harganya. Wallahu a'lam. Baik, barakallahu fiikum Ustaz. Boleh, silakan. Baik Ustaz, mungkin kita berikan kesempatan untuk teman-teman yang mau bertanya. Silakan Pak. Mikrofonnya boleh dibantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya. Mungkin ada 2 pertanyaan. Yang pertama ini terkait dengan niat puasa. Lebih disarankan di awal 3 bulan, di awal hari pertama niat 10 bulan, atau hari per hari yang disarankan. Lalu yang kedua, kita kan sekarang di era digital tadi. Kita ikut kajian disarankan kalau mau ada hadiah bikin story Instagram, dirangkum kajiannya, dan kita posting di Instagram. Gitu. Apakah hal seperti ini sangat kita boleh kita biasakan dengan niat untuk merangkum hasil kajian, posting sosial media untuk berbagi pada yang lain, atau perlu kita hindari karena takutnya nanti justru dekat dengan riya gitu. Terima kasih. Untuk yang lebih disarankan berkaitan dengan niat puasa, sebaiknya di awal sekali di depan, ataukah berulang tiap malam? Berulang lebih bagus, karena mengulang-ulang niat ini berarti mengulang amal. Niat sendiri itu termasuk amal, sehingga saat dia mengulang niat, puasa tanggal 2 dia ngulang niat, puasa tanggal 3 dia ngulang niat, tanggal 4, tanggal 5 juga sama seperti itu. Maka dia berarti mengulangi amalan.
dan niat sendiri termasuk amal. Yang kedua berkaitan dengan apa tadi? Fenomena sekarang saat ini ada beberapa kajian yang untuk pembagian hadiah baik. itu posting ke story tentang hukuman. Baik. Kalau melihat sisi hukum, hukumnya boleh. Karena diperbolehkan seseorang mengadakan lomba seperti tadi ya, dapat hadiah, berarti kan lomba. Apalagi tadi kan dinilai nanti siapa yang duluan paling bagus dalam memberikan summary dari sebuah kajian, maka dia bisa mendapatkan nilai tertentu. Boleh hadiah bersyarat. Dan hadiah bersyarat seperti ini selanjutnya wajib untuk diikuti oleh setiap orang yang ikut terlibat dalam sayembara tadi. Jadi hadiah itu boleh disyaratkan, hadiah masyrutoh. Hadiah boleh bersyarat, misalnya saya akan kasih hadiah ke kamu dengan syarat kau bisa A, bisa B, bisa C. Silahkan, hukumnya boleh. Wallahu a'lam. Kalau Ustaz, terima kasih atas jawabannya dan semoga menjawab pertanyaannya, Pak. Silahkan di Ahwat jika ada yang ingin bertanya saya langsung. Ada? Ada. Oh iya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustaz, amalan yang diniatkan hanya pertama saya mempunyai amalan yang diniatkan hanya kita dan saya sendiri, Allah yang tahu. Saya bertahan menjaganya cukup lama. Pada akhirnya dalam suatu keadaan akhirnya cerita juga. Bagaimana amalannya? Ini hilang atau begini? Ketika Anda bercerita tentang aktivitas Anda yang Anda rahasiakan, apakah pahala itu bisa hilang? Tergantung latar belakang ketika kita cerita. Karena beberapa orang soleh menceritakan tentang pengalamannya dengan harapan bisa diikuti oleh orang lain, dengan harapan bisa diikuti oleh yang lain. Maka dia cerita sebagai bentuk menceritakan nikmat. Aku dikasih nikmat oleh Allah, hidayah seperti ini. Saya punya kemampuan A, B, C dan seterusnya. Lalu dia ceritakan. Allah Ta'ala berfirman, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Dengan nikmat Rabbmu fahaddits, ceritakanlah. Sehingga Anda bercerita seperti itu boleh. Kalau urusan niat nanti berubah jadi riak dan seterusnya, nah itu beda lagi kasusnya. Sekiranya itu tidak aman bagi Anda, ini saya kalau cerita mungkin nanti jadinya riak dan seterusnya, maka sebaiknya Anda tidak cerita. Karena kalau Anda cerita merusak dari amal kita sendiri. Karena itu sebaiknya kita tidak menceritakannya. Wallahu a'lam. Baik, semoga bisa menjawab pertanyaannya. Izin Ustaz, akan bacakan pertanyaan dari teman-teman yang menyaksikan melalui live streaming. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Berbuka puasa kan harus disegerakan dan tanda waktu berbuka puasa yaitu dengan dikumandangkannya azan maghrib. Mana yang harus kita ikuti terlebih dahulu? Apakah suara azan pada handphone, TV, radio, atau kita tetap menunggu dikumandangkannya azan di masjid? Karena terkadang azan di masjid suka terlambat dari azan yang di handphone. Ya. Jawabannya sebenarnya yang ada di ujungnya tadi. Di akhir pertanyaan Anda mengatakan karena azan di masjid suka terlambat dibandingkan dengan azan di HP atau azan di alarm dan seterusnya. Saya pernah ketemu ini di sebuah masjid Pak ini Pak. Saya berada di masjid itu sebelum subuh. Ini Ramadan ya. Kemudian ada beberapa jamaah di situ. Masjid yang lain sudah pada azan. Muadzin masjid itu diberitahu, wes melbu subuh adzan. Sik tangan tekno rokokku sik. Nanti dulu, tak habisin rokok saya dulu. Langsung dia cepet-cepetan. Habis rokok matikan, datang ke mikrofon adzan. Masya Allah. Kebayang nggak baunya kayak apa mulutnya? Karena orang kalau habis sahur kan habis makan. Habis makan nggak rokokan, rasanya apa Pak? Hah? Asem.
rasanya asam. Yang sudah punya kebiasaan seperti itu, habis makan nggak rokokan, kayak ditempeleng nggak balas. Masya Allah. Katanya ya, saya nggak punya pengalaman kayak gini. Nah, di posisi ketika dia menunda waktu azan itu menyebabkan bisa jadi dia makan minum padahal sudah masuk subuh. Itu kalau waktu adanya tepat waktu ya. Adanya dilakukan tepat waktu. Meskipun kita tidak tahu kalau subuh itu yang benar perlu ditunda 10 menit ataukah waktu sholat abadi itu sudah benar. Namun di sini contoh bahwa patokan adzan masjid terkadang tidak disiplin sehingga tidak bisa kita jadikan acuan. Adzannya telat Pak dibandingkan yang ada di HP dan seterusnya. Berarti yang lebih tepat gimana? Anda bisa pakai adzan yang disiplin tepat waktu. Misalnya husnudzon kita adzan HP. Ini berdasarkan jadwal waktu sholat abadi yang nampaknya itu sudah sesuai dengan kenyataan yang ada di lingkungan kita. Insya Allah tidak masalah. Wallahu a'lam. Baik, barakallahu fiik, Ustaz. Kita mungkin berikan kesempatan bagi teman-teman yang ingin bertanya secara Silakan. Atau mungkin langsung dulu. Oh, nunggu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana batasan untuk orang tua atau lansia gitu ketika dia tidak bisa berpuasa untuk mengkodoknya atau membayar fidyah? Nah, bagaimana batasan orang tua yang tidak berpuasa? Apakah qadha atau fidyah? Orang tua yang tidak berpuasa karena uzur usia sudah sangat tua, dia boleh tidak berpuasa. Qadha atau fidyah, Pak? Saya mau qadha, Pak Ustadz. Kapan? Barangkali nanti lebih mudah lagi ya. Enggak mungkin ya. Sehingga tua ditunggu makin tua. Anda ketika Ramadan ini nggak bisa puasa karena alasan usia, Syawal lebih tua lagi. Sehingga bagaimana mungkin nunggu bisa diqadha? Oh, barangkali nanti kembali lebih mudah. Enggak mungkin. Sehingga untuk udzur usia seperti ini, karena sudah sangat tua sehingga nggak kuat untuk berpuasa, dipakai puasa di hari misalnya, maka beliau boleh tidak puasa dan nanti bayar fidyah. Ya, kalau fidyahnya nggak mampu, dia nggak wajib. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani jiwa kecuali dengan sesuai kemampuannya. Karena itu kalau dia nggak mampu bayar fidyah, dia nggak wajib untuk bayar fidyah. Kalau bisa semoga terjawab pertanyaannya. Silahkan di Iman. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, pernah di suatu kajian saya mendengar kalau ketika Ramadan tiba itu baik pahala maupun dosa dilipat gandakan, dan sebaik-baik amalan adalah mengaji gitu, termasuk salat. Karena para ulama katakan ketika datangnya bulan Ramadan mereka meninggalkan ruang-ruang majelis ilmu, lebih mengutamakan membaca Al-Quran. Nah, kondisinya Ustaz, Anda sekarang sebagai mahasiswa. Dalam mahasiswa itu kami sering diskusi Ustaz terkait ilmu-ilmu, entah tentang agama maupun politik dan juga sosial. Nah, jadi pertanyaan saya memang ingin mengutamakan sholat dan juga Al-Quran. Tapi ketika waktunya belajar datang, kita belajar di luar kelas, kita diskusi. Apakah itu bisa dikatakan sebagai variasi ibadah dan juga bisa memberikan kepada kita pahala yang lebih atau bagaimana? Jazakallahu khairan. Nah, seorang muslim diajarkan agar dia bisa memprioritaskan amal sesuai dengan kondisi waktu dan tempat. Makanya Nabi SAW sering ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, ayyul a'mali a'dham, ayyul a'mali afdal. Ya Rasulullah, amal apa yang paling afdal, amal apa yang paling besar nilai pahalanya? Nabi SAW sering ditanya seperti itu.
Dan beliau memberikan jawaban yang berbeda-beda tergantung kondisi penanya. Dalam Al-Quran juga Allah sering memberikan arahan, ini lebih baik daripada itu, ini lebih baik daripada itu. Di antaranya firman Allah Ta'ala, in tubdus sadaqati fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum. Kalau kalian menyembunyikan sedekah, kalau kalian menampakkan sedekah, itu hal yang baik. Tapi ketika kalian sembunyikan dan kalian berikan kepada orang fakir, itu lebih baik daripada kalian. Sehingga Allah sebutkan pilihannya ini baik dan lebih baik. Seorang muslim diajarkan seperti itu, karena muslim tahu tentang prioritas. Oleh karena itulah, kalau berbicara tentang Ramadan, amal apa yang seharusnya kita prioritaskan? Jawabannya membaca Quran sebanyak-banyaknya. Berarti nanti Pak nggak tadabbur, tidak direnungkan maknanya. Di luar Ramadan aja nggak merenungkan maknanya, begitu Ramadan malah tanya renungan makna. Kau masih punya 11 bulan kalau mau belajar tentang tadabbur Quran. Kalau di luar Ramadan malas ya Pak. Nah itu masalahnya. Ketika Ramadan perbanyak kuantitas walaupun kurang kualitas. Kurang kualitas itu misalnya tadabburnya kurang, khusyuknya kurang, itu kurang kualitas. Tapi ketika Ramadan kita dianjurkan memperbanyak dari sisi kuantitas. Maka bacalah Quran sebanyak-banyaknya. Dulu kalau sudah masuki Ramadan, Imam Malik, Sufyan Ats-Tsauri dan beberapa ulama yang lainnya, mereka tinggalkan majelis ilmu, fokus Quran. Maka ada yang hatam sampai sekian puluh kali, ada yang hatam sekian puluh kali dan seterusnya. Sekarang diskusi. Saya sebagai mahasiswa yang suka diskusi misalnya, terus pas Ramadan itu sebaiknya gimana? Kalau pas Ramadan sebaiknya Anda fokus Quran saja, sehingga diskusinya nanti ditunda di luar Ramadan. Kecuali jika tidak mungkin, Pak ini tugas dari dosen, deadline-nya sampai tanggal sekian dan itu di bulan Ramadan. Anda butuh untuk membuat sebuah karya ilmiah tipis, distorkan ke dosen. Ya, berarti harus Anda ngalahi waktunya sehingga Anda sediakan waktu untuk mengerjakan tugas itu. Walaupun nanti konsekuensinya sebagian dari waktu Anda tidak terisi dengan bacaan Al-Quran. Wallahu a'lam. Baik, kalau kita bisa semoga menjawab pertanyaannya, Mas. Silakan kita berikan kesempatan untuk Ahmad. Ada yang mau bertanya lagi dari Ahmad? Tidak ada. Ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begitu Ustaz, mohon masukannya Ustaz. Kita kan kalau Idul Fitri ini ada kebiasaan pulang kampung ya Ustaz. Nah, saya ingin ada niat tahun ini ingin memaksimalkan Ramadan di Jakarta sampai selesai malam terakhir di Jakarta. Karena di Jakarta lebih masjid-masjid yang menyediakan itikaf itu sangat banyak dan baik-baik semua gitu. Dibandingkan dengan di kampung gitu, di kampung hampir tidak ada gitu. Biasanya kami pulang itu seminggu sebelum Lebaran, jadi sudah pulang ke kampung dan otomatis bisa beridul fitri dengan orang tua. Nah, ketika ada niatan untuk memaksimalkan Ramadan di Jakarta karena dengan harapan ibadahnya lebih full dan mendapatkan 10 malam terakhir itu maksimal gitu, otomatis kami tidak bisa Idul Fitri bersama-sama dengan orang tua. Menurut Ustaz, mana yang lebih utama Ustaz? Apakah memaksimalkan Ramadan di Jakarta dengan memaksimalkan ibadah dulu, baru pulang ke kampung halaman dengan konsekuensi tidak bisa bersama-sama pada saat hari H Idul Fitri dengan orang tua? Terima kasih Ustaz. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan dengan
mana yang lebih dipilih, pulang lebih awal ataukah iktikaf di masjid di sekitar Jakarta biar lebih maksimal dalam beribadah? Selama orang tua Anda tidak merasa bahwa Anda dalam hal ini telah durhaka, silahkan untuk dilakukan. Karena terkadang sebagian orang tua, dan ini budaya di sebagian tempat ya, Idul Fitri kok anak nggak pulang tanpa uzur, itu durhaka Pak. Karena sudah jadi budaya Idul Fitri itu anak pulang. Di Jawa kan seperti ini kuat sekali, sehingga kalau sampai Idul Fitri nggak ada uzur kok nggak pulang, itu sudah divonis sebagai durhaka. Nah mungkin batasannya ada di sini. Sampai kapan seseorang itu harus pulang ketika Idul Fitri? Apakah dia itu harus ataukah gimana? Coba kau tanya ke orang tuamu. Apakah beliau akan marah kalau anaknya nggak pulang ketika Idul Fitri? Iya Pak, serius beliau kalau marah Pak. Berarti bisa jadi beliau sakit hati dengan itu. Karena itu silakan Anda pulang ketika Idul Fitri dalam rangka untuk menyenangkan hati orang tua. Di sini Anda meninggalkan ibadah yang sifatnya sunnah untuk menjaga ibadah wajib. Tapi kalau orang tua mengizinkan, nggak apa-apa, kamu telat pulang nggak apa-apa, orangnya nggak pulang juga nggak apa-apa, yang penting duitnya pulang, misalnya ya. Terus Anda transfer ke orang tua sebagai nafkah untuk mereka, walhamdulillah. Sehingga di posisi ini Anda bisa menggabungkan dua ibadah, ibadah berbakti kepada orang tua dan ibadah berupa ritual ketaatan pribadi. Wallahu a'lam. Baik, mungkin kita berikan kesempatan satu penanya terakhir dari apa? Dari Ahmad atau Ikhwan? Ahmad boleh, Ikhwan ada dulu. Ahmad ada. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya terkait itikaf. Sebenarnya apakah boleh wanita yang sedang haid itu itikaf di masjid? Karena pada kenyataannya beberapa tahun ini saya lihat memang masih banyak akhwat-akhwat yang tetap beritikaf gitu, tetap menginap di masjid walaupun sedang haid. Nah kemudian sebaiknya amalan-amalan apa saja yang wanita lakukan pada saat haid di 10 malam terakhir untuk lebih memaksimalkan walaupun berhalangan sedang haid. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mengenai hukum wanita haid yang iktikaf, coba kita detailkan dulu ya. Pertama, ulama sepakat lelaki yang junub tidak boleh iktikaf karena dia sedang dalam keadaan hadas besar, dan ini telah ditegaskan oleh Allah dalam Al-Quran di surat Al-Baqarah 187, wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid, janganlah kalian melakukan hubungan badan sementara kalian sedang iktikaf di masjid. Kemudian mengenai wanita, apakah wanita juga punya hukum yang sama sebagaimana lelaki? Jumhur ulama, dan ini pendapat 4 madhab, bahwa wanita yang sedang hadas besar, dalam hal ini adalah haid, hukumnya sama sebagaimana lelaki junub, sehingga mereka dilarang untuk iktikaf. Dan kalau nekat iktikaf, iktikafnya tidak sah. Termasuk juga iktikaf di masjid terdekat dengan rumahnya. Bahkan misalnya masjid yang satu halaman dengan rumah dia. Misalnya ada musola kecil di halaman rumahnya, iktikaf di situ tidak boleh. Karena wanita haid tidak boleh iktikaf. 4 madhab yang kita sebutkan menegaskan bahwasanya wanita haid iktikaf nggak boleh. Hanya saja untuk madhab Hanafi, wanita haid kenapa nggak boleh iktikaf? Karena dalam pemahaman madhab Hanafi, iktikaf itu harus diiringi dengan puasa. Iktikaf itu harus diiringi dengan puasa. Sehingga kalau orangnya haid yang otomatis tidak boleh puasa, maka tidak diperkenankan untuk iktikaf. Wallahu alam.
Dan ini yang lebih kuat, karena itu kalau ada ibu-ibu haid kok ikut iktikaf bersama suaminya, yaitu kesalahan. Seharusnya dia berada di rumah saja. Loh, tapi saya pengen di masjid. Sholat saja sebaiknya wanita di rumah, apalagi nggak sholat, nggak iktikaf, ngapain nongkrong di masjid? Wanita di masjid padahal dia haid, suaminya iktikaf, dia ngapain di masjid? Padahal sholat saja wanita yang terbaik di mana? Di rumah. Ini sudah nggak sholat, nggak iktikaf, nongkrong di masjid. Jadi fungsinya apa nongkrong di masjid ini? Ya saya pengen ngadem di masjid. Itu beda lagi. Nanti minta belikan AC sama suaminya. Akan lebih baik kalau beliau berada di rumah, fokus dengan ibadah yang boleh dilakukan oleh wanita haid, seperti memperbanyak zikir, memperbanyak baca Quran, mendengarkan murattal dan yang lainnya. Wallahu a'lam. Tadi udah dijawab sama pertanyaan yang kedua tentang amalan perlu dilakukan wanita ketika haid di sebelum akad. Masih banyak sekali amalan yang boleh dilakukan ketika haid. Yang dilarang itu hanya 5. Ketika haid, wanita tidak boleh melakukan 5 amalan. Salat, puasa, jelas ya. Tawaf. Nabi SAW mengatakan kepada Aisyah ketika beliau sedang haid, if'ali ma yaf'alul hajj ghaira an tatufi bil bait. Kau boleh mengerjakan apapun yang seperti yang dilakukan oleh jamaah haji selain tawaf di Ka'bah. Yang berikutnya, menyentuh mushaf. Boleh nggak Pak baca mushaf? Ulama beda pendapat. Apakah wanita haid boleh membaca Al-Quran atau tidak? Tapi menyentuh Al-Quran tidak boleh. Nah, kalau dia mengambil pendapat dilarang menyentuh Quran bagi wanita haid, tapi boleh membaca Quran, berarti dia membacanya tanpa nyentuh. Gimana caranya? Hafalan. Masya Allah. Hafidhoh dia. Al-Baqarah hafal, Ali Imran hafal. Itu walaupun haid, dia bisa baca tanpa menyentuh. Enggak hafal ya Pak Ustadz. Yang dihafal apa? Inna a'tainakal kautsar. Ya itu diulang 1000 kali. Masya Allah. Anda bisa baca menggunakan HP atau mushaf tapi dibukain oleh anaknya atau dibukain oleh suaminya. Bang, tolong dong bang bukain Al-Quran bang. Aku nggak boleh bukain Al-Quran. Aku mau tadarus. Ya sudah saya bantu bukain. Mau berapa juz? 5 juz. Mundur duluan suaminya. Baik. Mungkin yang paling gampang HP. Karena hukum HP itu begini. Benda ini adalah bukan benda suci ya, HP. Udah? Sehingga benda ini masuk toilet boleh nggak? Boleh. Di dalam benda ini ada memori Al-Qur'annya. Bolehkah benda ini masuk toilet? Ada memori Qur'annya? Boleh? Boleh atau tidak? Boleh dengan syarat jangan aktifkan baik teks maupun suara. Kalau Quran dalam kondisi terbuka seperti ini, Anda bawa masuk toilet, ya ini tidak boleh, nggak sopan. Tapi kalau Anda matikan sehingga tidak kelihatan teks Qurannya, ya kembali seperti hukum asal, yaitu benda biasa yang masuk ke toilet. Dalam diri kita ada memori surat Al-Fatihah, surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, surat, banyak surat. Dan Bapak hafal itu. Apa hukumnya kita masuk toilet? Sementara dalam diri kita ada banyak memori Al-Quran. Apakah kepalanya ditaruh di luar? Jadi desain toilet syar'i. Kepalanya di luar ini. Bagian bawah toilet ini di luar. Apakah seperti itu? Tidak harus. Yang penting memorimu tidak diaktifkan. Kalau kau punya memori tapi diaktifkan, masuk toilet baca Quran, ya tidak boleh. Sudah? Sehingga nyentuh seperti ini tidak dihukumi nyentuh Quran. Namun kalau Anda buka aplikasi Quran dan Anda sentuh teks Quran, maka ini dihukumi menyentuh Al-Quran. Wanita haid tidak boleh kayak gini. Berarti gimana Pak? Mungkin bisa digunakan alat bantu, misalnya pulpen, stilo. Nah, kayak gini sehingga Anda bisa membaca tanpa menyentuh. Kalau pakai sarung tangan,
nggak ngefek ya. Karena sarung tangan itu masih terhitung sentuhan. Sebab lapisannya tipis. Wanita pakai sarung tangan, salaman dengan lelaki yang bukan mahram, boleh nggak? Nggak boleh, walaupun pakai sarung tangan. Ibu-ibu pakai baju, ditutupi jilbab, ditepuk dari belakang pundaknya oleh lelaki yang bukan mahram, gimana? Nggak boleh. Loh kan kamu pakai pelapis, kita nggak bersentuhan kulit dengan kulit. Iya, memang nggak harus bersentuhan kulit dengan kulit. Mejeti orang pakai jilbab dibejeti. Ya nggak boleh, bukan mahram. Walaupun tidak mengenai kulit, bukan masalah mengenai kulit dan tidak. Sentuhan dengan lapisan tipis tidak boleh. Itu masih dihitung sentuhan. Kemarin ada ibu-ibu yang tanya, anak saya kalau pulang terus sama temennya main ke rumah, sudah SMA anaknya, kadang mau pamit terus salaman sama ibunya ini, ditutupi jilbab begini. Ya nggak boleh dijulurkan. Sampaikan ke anak itu, karena teman anaknya ya, bukan mahram, saya nggak mau nyentuh. Jadi salamannya cukup salaman isyarat saja. Wallahu a'lam. Baik, barakallahu Ustaz, jazakallahu khairan Ustaz atas ilmu dan materi Ustaz, dan teman-teman semua jazakumullah khairan atas perhatiannya. Semoga Allah berikan kita ilmu yang bermanfaat dan Allah mudahkan kita untuk mengamalkan setiap ilmunya. Semua izin saya mungkin boleh disampaikan kepada kita sebagai closing statement, kesimpulan dari materi yang telah kita bahas siang hari ini. Ketika seorang hamba mencari dunia, mereka diajarkan untuk tawakal. Karena tawakal ini salah satu kunci sukses. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah yang akan mencukupinya. Demikian pula ketika mencari akhirat. Bahkan kondisi ketika seorang hamba mencari akhirat lebih tidak jelas. Karena tidak ada satupun orang yang bisa memastikan apakah dia dapat pahala ataukah tidak. Saat Anda mencari dunia, hasil kelihatan. Tapi ketika Anda mencari akhirat, kapan kita bisa melihat hasil? Tidak ada satupun orang yang tahu. Karena itu pada saat ibadah kita juga dianjurkan dan ditekankan untuk bertawakal. Allah Subhanahu wa taala gandengkan antara ibadah dengan isti'anah. Ihdinas siratal mustaqim, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami minta pertolongan. Artinya, seseorang tidak akan berhasil untuk beribadah jika dia tidak ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu dalam menghadapi kegiatan ibadah apapun, di antara kunci suksesnya adalah bertawakal. Bertawakallah kepada Allah saat Anda mau berjumpa dengan bulan Ramadan. Bertawakallah kepada Allah ketika Anda mau melaksanakan ibadah haji dan umrah. Bukan hanya sebatas tawakal dari sisi keselamatan fisik, biar sehat terus sampai akhir, sampai selesai. Bukan hanya itu, tapi tawakal agar amal kita sukses dan berhasil. Dan kalau seorang hamba dia punya tawakal kepada Allah, maka ini akan menghalangi potensi ujub yang muncul dalam dirinya. Potensi ujub tiba-tiba timbul karena dia merasa hebat dengan kegiatan ibadah yang dia lakukan. Ini lihat saya bisa ini, bisa ini, bisa ini. Padahal itu semuanya hanya murni kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ujub ini berbahaya, iblis jadi hilang nilai seluruh amal yang dulu pernah dia kerjakan sebelum dia diusir dari surga gara-gara ujub. Demikian kita bisa sampaikan di kesempatan kali ini. Semoga apa yang kita bahas ini bermanfaat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilma. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.